Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam teman-temanku semua. Sebelum saya memulai pada pembahasan di video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isna Ayu Mulyan Tias dengan NIM 7101 421 348. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman membahas mengenai bagian proposal, terutama dalam bagian bab 2 atau kajian pustaka dan juga hipotesis penelitian. Lalu, apa saja pembahasan yang akan kita bahas secara tuntas pada kali ini? Baik, pembahasan pertama yaitu diawali dengan adanya pembahasan kajian teori dasar atau grand theory. Yang kedua ada kajian variabel penelitian, yang ketiga ada kajian penelitian, yang keempat ada kerangka pemikiran teoritik, yang kelima ada kerangka berpikir, dan yang terakhir ada pengembangan hipotesis penelitian. Oke. Apa sih itu kajian teori dasar atau biasa disebut dengan grand theory? Jadi, kajian teori dasar atau grand theory ini merupakan landasan teori yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil akhir penelitian. Nah, biasanya yang dilakukan seorang peneliti dalam bagian kajian teori dasar ini adalah mencari teori dasar yang ada kaitannya dengan pembahasan variabel yang dipilih. Terkhusus dalam penelitian kuantitatif harus menggunakan pendekatan deduktif. Nah, apa sih itu pendekatan deduktif? Pendekatan deduktif merupakan pembahasan atau pendekatan yang mana pembahasannya diawali dengan pembahasan umum menuju ke pembahasan khusus. Nah, kenapa harus menggunakan pendekatan deduktif ini? Karena model penelitian dan juga hipotesis penelitian yang diajukan harus lahir dari logika deduktif yang melalui proses kajian teoritik yang relevan dan berpikir terstruktur serta rasional. Nah, apa sih itu kajian teoritik yang relevan dan juga berpikir terstruktur dan juga rasional? Jadi, kajian teoritik yang relevan adalah model penelitian dan juga hipotesis penelitian yang mana harus lahir dari kajian teori dasar atau grand theory, yang mana relevan dengan tema atau riset yang masih berlaku dalam pengembangan keilmuan bidang studi yang bersangkutan. Jadi, makna relevan dari pembahasan kali ini adalah sesuai saat kita membahas A, ya udah kita mencari teorinya juga harus teori yang berkaitan dengan variabel A. Begitu juga dengan variabel B, berarti kita mencari teori yang berkaitan dengan variabel B. Lalu untuk kerangka pemikiran yang terstruktur dan juga rasional, artinya model hipotesis penelitian harus ditopang dengan adanya landasan pemikiran atau reasoning yang masuk akal dan bisa dipertimbangkan. Penelitian yang mendalam serta secara jelas mampu menunjukkan benang merah. Nah, maksud dari benang merah ini adalah adanya keterkaitan atau hubungan pengaruh antara konsep konstruk atau variabel yang dimasukkan ke dalam penelitian gitu. Baik, lalu aspek penting apa saja yang harus ada di dalam kajian teori? Tentunya saat membahas kajian teori kita harus menentukan teori apa yang kita pakai, nama teorinya apa, siapa penemu dan pengembangnya, tahun berapa ditemukan teori tersebut. Lalu ada tahap perkembangannya, ada problematik implementasi teori dan juga substansi atau isi teori. Jadi isi teori yang kita pilih harus sesuai dengan pembahasan pada proposal yang kita kerjakan gitu. Oke, selanjutnya ada signaling teori. Signaling teori ini merupakan keterkaitan atau hubungan antara variabel ya, di mana kajian teori ini biasa dijadikan rujukan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya kajian teori ini merupakan landasan teori yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian. Nah, signaling teori ini apa? Signaling teori ini biasanya menjadi teori yang dirujuk untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan kausalitas, sehingga mampu menghasilkan hipotesis yang nantinya akan diuji atau diteliti dengan alat statistik seperti SPSS ataupun yang lainnya. Nah, nama proses ini biasanya disebut dengan proses logiko-hipotetiko verifikasi. Apa itu proses logiko-hipotetiko verifikasi? Jadi, proses
Logiko-hipotetiko verifikasi merupakan proses berpikir dengan cara logika deduktif ya. Logika deduktif dari umum ke khusus menuju lahirnya hipotesis penelitian dan dengan acara diverifikasi atau diuji. Nah, biasanya ada dua kemungkinan hasil yang bisa dihasilkan dalam hipotesis ini. Apakah hipotesisnya itu ditolak ataupun bisa saja hipotesis yang dihasilkan itu diterima. Selanjutnya ada kajian variabel penelitian yang mana kajian ini merupakan objek atau realita yang menjadi fokus atau pusat perhatian dari si peneliti ini. Pembahasannya mungkin bisa harus secara lengkap dan juga informatif. Ada definisi, hakikat, ruang lingkup, karakteristik, problematik, dan juga indikator atau cara pengukurannya. Jadi uh, ini dalam kajian variabel penelitian ini harus dibahas secara per variabelnya, secara runtut, lengkap, dan juga informatif. Nah, apa saja yang perlu dibahas? Yang pertama ada pengukuran proksi. Dalam pengukuran proksi ini bisa dilakukan dengan cara melalui formula atau rumus yang lazim telah dikenal secara luas pada bidang kajian ilmu yang bersangkutan. Yang kedua ada dimensi variabel. Nah, dimensi variabel ini biasanya si peneliti ini membuat angket atau kuesioner yang mana nantinya akan disebar ke responden yang masuk dalam karakteristik itu. Nah, setelah mencari responden, si peneliti harus mengambil sampel sampel penelitian yang telah diambil sebelumnya. Jadi tidak semua responden ini bisa digunakan. Harus ada pilihan atau biasa disebut dengan sampel. Nah, cara pengukuran variabel penelitian ini biasanya akan digunakan. Jadi berlanjut di bab 3 atau bab metodologi penelitian. Selanjutnya ada kajian penelitian terdahulu. Nah, biasanya pada bagian ini yang harus dilakukan seorang peneliti adalah mengkaji teori yang relevan dan mengkaji hasil penelitian terdahulu untuk mendukung secara empiris lahirnya model penelitian empiris atau model penelitian hipotetik dan hipotesis penelitian. Apa manfaatnya? Manfaatnya dengan adanya kajian penelitian terdahulu ini bisa untuk menyusun kerangka berpikir dan juga pengembangan hipotesis penelitian. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa menjadi referensi pada penelitian yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, agar penelitian yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dan dapat melengkapi terhadap penelitian-penelitian sejenis atau yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Nah, aspek apa yang perlu diungkap? Yang pertama ada nama peneliti. Siapa peneliti pada referensi ini? Terus tahun penelitiannya itu kapan? Terus novelty-nya apa? Atau temuan barunya apa? Gitu ya. Lalu, untuk kerangka teoritik, kita menuju ke pembahasan kerangka teoritik. Apa itu kerangka teoritik? Kerangka teoritik adalah jalinan pemikiran rasional yang menjelaskan adanya keterkaitan atau hubungan kausalitas sebab akibat di antara dua konsep atau lebih berdasarkan teori-teori yang relevan atau yang cocok. Dari adanya kerangka teori ini nantinya akan melahirkan proporsi penelitian. Apa itu proporsi penelitian? Proporsi penelitian adalah pernyataan logis hubungan kausalitas antara dua atau lebih konsep yang menjadi fokus penelitian. Oke. Lalu bagaimana proses penyusunan kerangka teoritiknya? Yang pertama, nah, teori-teori yang relevan ini lahir dari mana? Teori-teori yang relevan lahir dari penjelasan berlakunya dalil-dalil dalam teori tersebut. Lalu, reasoning dan juga judgment peneliti lahir dari mana? Dari penjelasan logis kaitan teori dengan hubungan kausalitas antar konsep dengan tema penelitian. Lalu untuk proporsi penelitian lahir dari mana? Dari lahirnya proporsi penelitian. Dan juga model teoritik ini lahir dari keterkaitan antar konsep dalam tema penelitian. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya adalah kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kerangka berpikir muncul dari adanya kerangka teoritik yang berperan sebagai kerangka berpikir si peneliti yang nantinya akan menghasilkan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini merupakan dugaan sementara atas pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah. Ya, perlu diingat bahwasanya hipotesis ini harus lahir dari kerangka berpikir yang logis berdasarkan kajian teori, kajian riset, pertimbangan judgement penelitian yang
mendalam. Oke, nah bagaimana cara menyusunnya? Biasanya dalam kerangka berpikir harus memperhatikan ketiga poin ini. Ya, ini. Dalam penyusunan kerangka berpikir harus memperhatikan ketiga poin di atas agar dapat menjadi rujukan yang kuat bagi lahirnya hipotesis penelitian yang mencerminkan bahwa penelitian tersebut memiliki kualitas yang berbobot dan juga ilmiah. Apa saja? Yang pertama ada komprehensif atau menyeluruh. Jadi, pembahasannya ini harus menyeluruh dan juga teliti, mampu meliputi banyak hal. Yang kedua ada sistematis, yang mana teratur dalam pembahasannya, tidak meloncat-loncat gitu ya. Saat kita fokus di variabel A, ya udah kita fokus di variabel A. Saat kita fokus di variabel B, ya udah pembahasannya juga fokus di variabel B gitu. Logis atau sesuai dengan logika. Saat kerangka berpikir yang telah kita buat mengandung atau sudah sudah apa ya namanya, bisa dikatakan komprehensif, sistematis dan juga logis, biasanya penelitian yang telah kita buat ini akan berbobot dan akan ilmiahnya tinggi gitu. Nah, tahapan pembuatannya bisa dilihat dalam pembuatan kerangka berpikir tidak asal dibuat, perlu adanya tahapan dan juga proses yang mana tadi bahwasanya saat kita melakukan kajian harus dari deduktif ke pembahasan deduktif atau pembahasan secara umum atau ke pembahasan khusus, yang mana pembahasan umum biasanya seperti ini kerangka berpikirnya, hubungan kausalitas antara variabel-variabel penelitian. Biasanya variabel penelitian ini kan ada dua, biasanya bisa saja lebih. Nah, biasanya itu ada independen juga dan juga variabel dependen. Lalu secara khusus pengaruh variabel X atau independen terhadap variabel Y gitu. Dan pembahasannya mengerucut lagi ke kerangka berpikir yang seperti yang nomor 3, pengaruh variabel X1 terhadap Y, pengaruh variabel X2 terhadap Y, atau bahkan bisa diuji dengan variabel itu sendiri, pengaruh variabel X1 terhadap variabel X2, pengaruh variabel X2 terhadap X3, gitu, dan seterusnya. Lalu, hipotesis ini kemungkinan ada 3 jawaban yang bisa dilihat. Yang pertama, apakah hipotesis itu akan mengarah ke hubungan kausalitas yang positif atau bahkan negatif, atau bahkan bisa juga netral, yang mana dalam netral ini dia tidak bersifat negatif ataupun positif. Nah, hipotesis berarah positif ini contohnya bisa dilihat seperti di layar, bahwasanya variabel X berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel Y, atau bisa disebut dengan hubungan kausalitas independen-dependen. Variabel X2 memediasi secara signifikan pengaruh positif X1 terhadap Y, atau hubungan kausalitas independen intervening atau memediasi dependen gitu ya. Dan juga seperti contoh yang ketiga ini, X2 memoderasi secara signifikan pengaruh positif X1 terhadap Y, atau hubungan kausalitas independen moderating dan juga dependent. Begitu juga hipotesis yang berarah negatif. Sama, bedanya apakah hipotesis tersebut memiliki pengaruh negatif atau bahkan positif. Kalau negatif berarti diganti saja. Ini berpengaruh secara negatif, berpengaruh secara negatif gitu ya. Nah, ini contohnya seperti yang contoh nomor 3 ini. X2 memoderasi secara signifikan pengaruh negatif X1 terhadap variabel Y, atau hubungan kausalitas independen moderating dependent. Begitu juga dengan netral. Netral ini berarti hipotesis ini tidak mengarah ke positif maupun negatif. Berarti cukup saja ditulis variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Variabel X2 memediasi secara signifikan pengaruh terhadap Y, dan seterusnya. Perlu diingat bahwasanya kerangka berpikir yang mengarah pada hubungan kausalitas positif nantinya akan melahirkan hipotesis yang positif juga. Nah, jika kerangka berpikirnya mengarah ke yang negatif, hipotesisnya juga akan negatif. Nah, kerangka berpikir yang tidak mengarah pada hubungan positif atau negatif nantinya akan menghasilkan hipotesis yang netral. Nah, bisa dilihat bahwasanya tadi model penelitian empiris dan juga hipotesis ini lahir dari mana? Model penelitian empiris dan juga hipotesis ini lahir dari adanya gabungan pembahasan dari teori, hasil riset terdahulu, dan juga reasoning atau
dan juga judgment. Nah, bisa dibaca ya. Gambar di samping menunjukkan jalinan teori hasil riset terdahulu dan pertimbangan peneliti dalam kerangka pemikiran yang sistematis, menjelaskan hubungan kausalitas di antara variabel-variabel penelitian yang diteliti hingga melahirkan model penelitian empiris dan hipotesis penelitian. Nah, model penelitian ini menjadi output dari pembahasan ketiga poin ini. Jadi, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya model penelitian ini lahir dari adanya gabungan teori hasil riset dan juga reasoning dan judgment, di mana dalam hal ini hipotesis menjadi output secara ilmiah dari proses berpikir deduktif yang bersifat umum menuju ke hal yang khusus. Nah, ini ada contoh rumusannya. Ingat bahwasanya saat kerangka berpikir mengarah ke positif, maka hipotesis yang dihasilkan juga harus positif. Contohnya, apakah secara signifikan rentabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap perusahaan? Nah, tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh rentabilitas perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hipotesisnya, ingat harus positif. Jadi, rentabilitas perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu ini ada contoh yang kedua. Ini termasuk positif atau negatif atau netral. Kalau menurut saya ini netral karena tidak mengarah ke positif ataupun negatif. Bisa dibaca, apakah pertumbuhan perusahaan secara signifikan memediasi pengaruh rentabilitas terhadap nilai perusahaan? Hipotesisnya, pertumbuhan perusahaan secara signifikan memediasi pengaruh rentabilitas terhadap nilai perusahaan. Seperti itu ya. Begitu juga dengan contoh yang ketiga ini. Oke, baik. Sepertinya hanya itu saja yang bisa saya bahas. Apabila dalam penyampaian materi masih ada tutur kata atau kesalahan pemahaman, bisa diluruskan ya teman-teman, karena tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga meluangkan waktunya untuk melihat dan juga menonton video saya kali ini. Dadah.